Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia kelam, salah satu film superhero terbaik yang pernah dibuat, The Batman. Siapin popcorn kalian, karena kita akan bongkar semua detail menarik dari film yang fenomenal ini. Gotham City, sebuah kota yang tenggelam dalam hujan, korupsi, dan keputusasaan. Di tengah kegelapan itulah, muncul sosok misterius yang menjadi momok bagi para penjahat. Selama 2 tahun, ia telah menebar teror di hati para kriminal. Mereka mungkin tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi mereka tahu panggilannya. Vengeance. Ya, itulah The Batman. Film The Batman yang rilis tahun 2022 ini membawa kita pada versi Bruce Wayne yang benar-benar berbeda. Di tangan sutradara jenius Matt Reeves dan diperankan dengan begitu intens oleh Robert Pattinson, kita tidak lagi melihat seorang playboy miliarder. Sebaliknya, kita diperlihatkan seorang Bruce Wayne yang terisolasi, penuh amarah, dan hidup hanya untuk satu tujuan: balas dendam atas kematian orang tuanya. Dia adalah detektif yang bergerak dalam bayang-bayang, lebih banyak mengamati daripada berbicara, dan setiap pukulannya terasa penuh dengan beban masa lalu. Salah satu hal yang paling memukau dari film ini adalah bagaimana Matt Reeves membangun atmosfernya. Gotham tidak pernah terasa surrealistis dan semenakutkan ini. Setiap sudut kota terasa kotor, basah, dan berbahaya. Ini bukan lagi kota fantasi, melainkan cerminan dari sisi tergelap masyarakat kita. Sinematografi yang digarap oleh Greig Fraser, yang juga mengerjakan film Dune, benar-benar membawa kita masuk ke dalam perspektif Batman. Kita seolah-olah ikut mengintip dari balik topengnya, merasakan ketegangan di setiap investigasinya. Dan bicara soal investigasi, The Batman benar-benar mengembalikan sang pahlawan ke akarnya sebagai detektif terhebat di dunia film. Ini lebih terasa seperti film thriller psikologis ketimbang film superhero pada umumnya. Batman harus memecahkan serangkaian teka-teki sadis yang ditinggalkan oleh seorang pembunuh berantai yang menargetkan para elit Gotham. Siapa lagi kalau bukan The Riddler? Paul Dano membawakan karakter Riddler dengan cara yang benar-benar baru dan mengerikan. Lupakan kostum hijau cerah dan tanda tanya yang mencolok. Riddler di sini adalah seorang teroris domestik yang terinspirasi dari Zodiac Killer sungguhan. Dia menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesannya, menciptakan ketakutan massal, dan membongkar kebusukan yang tersembunyi di balik fasad kota Gotham. Pertarungan antara Batman dan Riddler bukan hanya adu fisik, tapi juga perang pemikiran yang intens. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yatim piatu yang sama-sama ingin membersihkan kota, namun dengan cara yang sangat berbeda. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan Batmobile-nya. Lupakan tank futuristik atau mobil super ramping. Di film ini, Batmobile adalah sebuah muscle car yang dimodifikasi. Terlihat kasar, kuat, dan sangat mengintimidasi. Suara mesinnya saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Adegan kejar-kejaran dengan penguin di tengah hujan deras adalah salah satu adegan aksi mobil terbaik dalam sejarah sinema. Setiap dentuman, setiap manuver terasa begitu nyata dan mendebarkan. Ini adalah mobil yang benar-benar mencerminkan karakter Batman di film ini. Mentah, kuat, dan tanpa basa-basi. Selain itu, hubungan antara Batman dan Catwoman yang diperankan dengan sangat karismatik oleh Zoe Kravitz juga menjadi jantung dari film ini. Mereka punya chemistry yang luar biasa. Keduanya sama-sama berjuang untuk bertahan hidup di kota yang kejam, dan mereka melihat sebagian dari diri mereka pada satu sama lain. Tarian mereka antara ketidakpercayaan dan ketertarikan menambah lapisan emosional yang mendalam pada narasi film. Namun, yang terpenting dari The Batman adalah perjalanan transformasi sang pahlawan. Film ini dimulai dengan Batman sebagai simbol balas dendam, I am vengeance. Namun, seiring berjalannya cerita, saat ia melihat bagaimana tindakannya justru menginspirasi kekacauan, ia mulai menyadari sesuatu, terutama di adegan puncak saat ia harus menyelamatkan warga dari banjir besar. Ia sadar bahwa Gotham
tidak butuh lebih banyak balas dendam. Gotham butuh harapan. Momen ketika ia menyalakan suar dan memimpin orang-orang keluar dari kegelapan adalah titik balik yang sangat kuat. Ia bertransformasi dari simbol ketakutan menjadi simbol harapan. The Batman adalah sebuah mahakarya, sebuah film yang berani, gelap, dan cerdas. Film ini tidak hanya memberikan kita versi Batman yang baru, tapi juga mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang pahlawan. Ini adalah bukti bahwa cerita superhero bisa menjadi sebuah karya seni yang kompleks dan mendalam. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa momen favorit kalian dari film The Batman? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.